pagi ini, Minggu Paskah ketiga. Mari kita mengarahkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian NKB 1 ayat 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Kebaktian pagi ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara-saudara anugerah dan damai sejahtera dari Kristus yang telah bangkit dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini kami kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama di gereja, namun hati kami terpaut dalam iman kepada Kristus, dan kami bersama-sama memuliakan nama-Mu. Pimpinlah kami dalam ibadah kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, nats pendahuluan kita pada Minggu Paskah yang ketiga ini terambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyediakan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali maut telah melilihi aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Demikian nats pendahuluan kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Kita mau masuk dalam saat teduh. Mari kita angkat pujian Jadilah Tuhan Kehendak, NKB 14 ayat 1 dan 2.
yang hidup menurut nafsu dan keinginannya yang jahat dan khianat, karena Engkau kudus. Kehendak-Mu itulah yang Engkau nyatakan dalam kedatangan Anak-Mu di atas dunia, supaya Dia menjadi juru selamat kami kepada-Mu, supaya kami disucikan di dalam darah-Nya. Terangi dan sadarkanlah kami dari penyimpangan-penyimpangan kami, dan ajarlah kami untuk mengenal dan menyambut ketetapan-Mu demi kebahagiaan kami, supaya kami kuat meninggalkan ikatan-ikatan dunia yang menjadi kegemaran hati dan tubuh kami, dan dalam pertobatan datang padamu untuk menyerahkan hidup dan jiwa padamu. Kiranya Engkau tidak memandang hina, ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah janji Tuhan bagi kita yang telah mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita bersama menyanyi NKB 116 ayat 1 dan 2. Mari berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami, supaya kami mampu memahami firman Tuhan dan mampukan kami juga untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan pada minggu Paskah yang ketiga pagi ini terambil dari Lukas pasal 24, Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35.
Saya akan membacakan dan jemaat mengikutinya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka buram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asli Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus membaca firman Tuhan, merenungkannya, memelihara di dalam hati, dan melakukan dalam setiap langkah hidup.
Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Jemaat yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Paskah yang ketiga, dan kita diberikan sebuah tema yang menarik, yaitu bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Mungkin secara sederhana adalah bertobat itu artinya kita kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Jemaat yang terkasih, cerita yang kita baca ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua murid di jalan ke Emmaus. Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada para wanita, dan kali ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang menuju Emmaus. Kita melihat di dalam perjalanan mereka memang membicarakan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Dan ketika Yesus datang, mereka tidak mengenal Dia. Mereka menceritakan kepada Yesus tentang apa yang terjadi. Namun kemudian Yesus yang waktu itu mereka belum kenal berkata, mengapa mereka begitu bodoh? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan tentang isi firman Tuhan, tentang siapa Yesus kepada mereka. Memang Yesus harus menderita, tapi Dia bangkit. Dan kemudian ketika hari sudah mulai menjelang malam, Yesus berpura-pura ingin pergi, tapi kedua murid ini berkata, jangan pergi, tinggal bersama-sama dengan kami, karena hari sudah mulai gelap. Dan ketika mereka menginap di situ, ketika mereka makan bersama, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang biasa mereka lakukan, yaitu memecah-pecahkan roti. Dan ketika Yesus memecah-pecahkan roti dan membagikan kepada mereka, di situ ada selubung di mata mereka yang kemudian terbuka, sehingga kemudian mereka mengenal Yesus. Namun Yesus telah pergi dari mereka. Dan setelah itu mereka kembali kepada murid-murid dan menjelaskan dan memberitakan tentang tentang bagaimana Yesus bertemu dengan mereka, dan menjelaskan bahwa benar-benar Yesus telah bangkit. Jemaat yang terkasih, kita melihat di sini murid-murid yang sudah mengenal Yesus selama 3,5 tahun. Murid-murid yang mengikuti Yesus dalam perjalanan pelayanan mereka, tetapi belum mengenal siapa Yesus. Itu terbukti ketika mereka menjelaskan tentang Yesus kepada Yesus yang saat itu mereka belum kenal. Mereka bilang bahwa padahal mereka berharap bahwa Dialah Mesias yang akan membebaskan orang Israel. Tetapi orang-orang Farisi dan imam-imam telah menyerahkan Dia untuk disalib. Itu berarti bahwa murid-murid ini, mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Mereka belum mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Padahal kalau kita membaca perjalanan murid-murid, mereka melihat mujizat, mereka mendapat ajaran langsung dari Yesus. Mereka bahkan diutus oleh Yesus untuk melakukan pelayanan, mengusir setan, membuat mujizat dalam nama Yesus. Semua mereka lakukan. Tetapi ternyata masih ada selubung yang menghalangi mereka. Dan padahal Yesus pun telah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan berita itu mereka sudah dengar. Bahkan Petrus dan Yohanes, mereka melihat kubur kosong, tapi masih ada selubung di mata mereka untuk mengenal Yesus. Namun ketika Yesus mulai menceritakan tentang
siapa Yesus berdasarkan kitab suci. Dan ketika Yesus mulai melakukan kembali kebiasaan-kebiasaan bersama dengan murid-murid, yaitu makan bersama, hati mereka bergejolak, dan kemudian Yesus membuka seluruh itu, dan mereka kemudian mengenal Yesus. Dan setelah mengenal Yesus, mereka mengabarkan apa yang mereka alami. Apa yang mereka alami yaitu seluruh yang terbuka, dan kemudian mereka mengenal Yesus yang telah bangkit kepada murid-murid yang lain, dan mereka bersukacita. Jemaat yang terkasih, murid-murid ini ketika dalam perjalanan ke Emmaus, mereka sedang berduka cita. Hati mereka sangat-sangat berduka, walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi mereka masih gundah gulana. Jemaat yang terkasih, memahami dan mengenal Tuhan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Memahami dan mengenal siapa Yesus Tuhan kita, tidak hanya sekedar kita tahu sejarah-sejarah. Mengenal Yesus perlu ada perubahan. Mengenal Allah yang menjamin hidup kita, atau mungkin kita sebut itu sebagai iman, membutuhkan banyak hal. Ada 3 hal penting yang kita perlu untuk pelajari bersama. Bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana mengenal Yesus Juru Selamat yang telah bangkit bagi kita dan menyelamatkan kita. Apalagi dalam situasi sekarang. Apakah Tuhan yang kita sembah itu, yang kita sudah kenal itu, adalah Tuhan yang juga memelihara kita dalam situasi seperti ini? Apakah kita hanya memahami Tuhan itu hanya sekedar ketika kita mendapatkan berkat, kita tidak mendapatkan masalah apa-apa? Mengenal Tuhan di dalam berbagai situasi, baik bahagia, baik menderita, baik suka maupun duka. Bagaimana kita bisa mengenal? Ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama, upaya mengenal Yesus bukan dengan jalan usaha pengetahuan kita saja. Itu yang pertama. Jemaat yang terkasih, kita melihat bahwa 2 murid ini mengenal Yesus. Mereka tahu Yesus, tetapi mereka mengenal Yesus mungkin disebut sebagai iman historis atau iman sejarah. Dan ini yang banyak kita tahu, bahkan ini yang kita mungkin alami. Ada banyak orang Kristen, bahkan para hamba-hamba Tuhan, mengenal Yesus dengan baik, mengenal secara sejarah, tahu tentang Yesus, bahkan mungkin menjadi pengajar. Tapi seringkali mengenal Yesus hanya di dalam pengetahuan. Itu baik, kita tahu Yesus, kita tahu Tuhan berkarya, kita tahu Yesus lahir di Bethlehem melayani selama 33 tahun lebih. Kita tahu dia melakukan mujizat. Itu baik, tapi itu mungkin hanya sekedar iman sejarah. Itu baik, tapi bukan iman yang sejarah. Kita melihat
Dua murid ini, mereka tahu Yesus, tetapi mengenal hanya sebagai pengetahuan, mungkin pengetahuan sejarah. Yesus mereka lihat melakukan banyak mujizat, bahkan yang tidak pernah dilakukan oleh banyak orang, nabi-nabi pun. Jelas sekali di dalam ayat ke-19, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan pekerjaan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Pengetahuannya luar biasa. Tetapi ketika Yesus hadir bersama dengan mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Upaya dengan pengetahuan tidak mampu membuat kita beriman dan mengenal Allah dengan iman yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal dan memahami Tuhan, mengenal Yesus bukanlah hanya dengan perbuatan baik saja. Banyak orang yang berusaha mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan cara berbuat baik, melakukan ibadah, berbuat kebaikan, ikut kegiatan sosial. Itu baik. Tapi itu bukan iman yang sejati. Kedua murid ini memberikan contoh. Ketika Yesus memarahi mereka, betapa bodohnya kamu. Kalau mungkin saat itu Tuhan Yesus dia dari Batak, mungkin dia bilang, bodoh kali kau. Mungkin itu agak keras, tetapi luar biasa. Dua murid ini mereka mau terima. Dibilang bodoh. Kemudian mereka mau mendengar orang asing ini. Wah, perbuatan mereka baik sekali. Mereka jujur juga bahwa pengetahuan mereka tidak cukup. Dan ketika Yesus mau pergi, mereka bilang, jangan pergi, mari menginap. Padahal Yesus orang asing. Tapi memang kebiasaan orang Yahudi, kalau sudah malam, tidak baik kalau orang itu dibiarkan pergi. Dan ini sebuah tindakan yang baik sekali dari dua murid. Mereka tidak membiarkan orang asing pergi. Mereka bilang, wah kalau dia pergi, kasihan sudah malam, mungkin dia juga butuh makan. Mereka berbuat baik luar biasa bersama-sama dengan Yesus. Mereka ajak menginap, berikan makan. Tapi itu tidak cukup untuk membuat mereka memahami siapa Yesus. Jemaat yang terkasih, ternyata perbuatan baik tidak bisa menjadi mengenal Tuhan yang benar, memahami Allah yang benar. Dengan cara berbuat sebaik mungkin dengan amal dan ibadah, ternyata tidaklah menjamin bahwa kita memiliki iman yang benar. Mengapa demikian? Jemaat yang terkasih, Roma menjelaskan, Roma pasal 3 menjelaskan bahwa karena dosa tidak ada satupun di dalam hidup dan diri manusia yang dibuat baik pun itu adalah benar di hadapan Tuhan. Bahkan ibadah pun tidaklah benar karena dosa. Perbuatan baik, pengetahuan untuk mengenal Tuhan dengan pikiran saja tidak cukup. Roma pasal 3 jelas sekali, segala pengetahuan, perbuatan baik, ibadah tidak ada yang benar untuk memahami Tuhan. Namun bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Yang ketiga, mengenal Tuhan hanya bisa
kita dapatkan, atau iman yang sejati hanya bisa kita dapatkan jika kita berjumpa dengan Yesus dan Yesus sendiri membuka seluruh ketidaktahuan kita tentang Tuhan. Hanya Yesus sajalah yang bisa membuka seluruh kita. Dan Tuhan Yesus melakukannya dengan ada 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan kelahiran baru, atau dengan istilahnya born again, lahir kembali, dengan baptisan roh. Baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu, jemaat yang terkasih, bukan berarti kita dibaptis Roh Kudus terus kita bisa berbahasa roh atau kita bisa buat ini, enggak. Baptisan Roh Kudus seperti dalam pengakuan dan kesaksian daripada Yohanes Baptis bahwa setelah diriku aku membaptis kamu dengan air, tapi setelah aku akan ada yang membaptis engkau dengan Roh Kudus. Siapa itu? Yesus. Yesus membuka seluruh kita dengan cara melahir barukan kita dengan baptisan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, kalau misalnya ada hamba Tuhan atau gereja bilang, ayo mari kita menikmati baptisan Roh Kudus. Mari. Gak usah ikut. Karena baptisan Roh Kudus itu hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kelahiran baru tidak bisa dilakukan dengan upaya kita. Kelahiran kembali dilakukan oleh Yesus sendiri melalui Roh Kudus. Dan kelahiran kembali atau lahir baru hanya 1 kali untuk selamanya, tidak diulang-ulang. Jadi ada orang yang bilang, dia sudah dibaptis waktu kecil, nanti perlu lagi supaya baptisan roh itu perlu baptis ulang, dia harus baptis ulang. Tidak. Baptisan roh itu bukan dengan cara-cara lahiriah. Baptisan roh seperti kata Yohanes Pembaptis hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus yang melahir barukan kita. Roh kita yang mati dihidupkan atau dilahirkan kembali supaya kita bisa mengerti tentang siapa Tuhan. Jadi iman sejati, mengenal Allah dengan benar, itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus dengan cara melahirkan kembali. Yesus membuka seluruh mata dari 2 murid dengan cara luar biasa. Dimulai dengan pemberitaan firman Tuhan, kemudian dengan cara adanya kegiatan seperti yang mereka telah lakukan, yaitu makan bersama, dan terakhir Tuhan Yesus membuka seluruh. Itu yang Tuhan Yesus. Jadi pertemuan dengan Tuhan, dan hanya Yesus saja yang membuka seluruh itu melalui kelahiran kembali. Setelah kelahiran kembali, tidak hanya itu, kedua murid ini mengalami perubahan pikiran. Yang dahulunya mereka masih ragu bahwa Yesus sudah bangkit apa enggak, mereka masih ragu. Tetapi setelah Yesus membuka seluruh itu, mulai mereka sadar ada perubahan pikiran. Itu yang disebut metanoia, pertobatan. Dan pertobatan tidak hanya 1 kali. Kelahiran kembali hanya 1 kali. Pertobatan harus terus-menerus setiap hari. Jemaat yang terkasih, kelahiran kembali kita itu hanya 1 kali dilakukan oleh Roh Kudus. Namun di dalam perjalanan hidup kita harus bertobat setiap hari supaya menuju kesempurnaan. Walaupun mungkin kita tidak akan sempurna di dunia ini, tetapi upaya kita untuk terus-menerus kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus
memampukan kita untuk setiap hari bertobat. Tinggal ketaatan kita. Bagaimana kita mengikuti? Bagaimana kita merubah hidup kita untuk kita mengikuti jalan kepatuhan, mengikuti jalan yang Tuhan kehendaki. Dan itu setiap hari. Tidak bisa orang bilang, saya bertobat, saya berusaha bertobat hari ini. Tapi kan saya kan daging, saya kan manusia, kan ada firman juga. Manusia lemah, manusia jasmani lemah, tubuh ini lemah, roh itu kuat. Itu alasan doang. Harus ada upaya kita bersama untuk melakukan kebaikan. Tokoh gereja Johannes Calvin berkata, orang yang benar bukan berarti dia suci, tidak ada dosa. Tetapi orang yang benar adalah orang yang setiap hari bergumul dengan dosanya untuk taat mengikuti perintah Tuhan sampai menuju kesempurnaan. Setiap hari, itulah pertobatan kita. Jadi bagaimana untuk mengenal Tuhan? Yaitu dengan jalan pertobatan, tidak ada yang lain. Karena itu kita butuh setiap hari firman Tuhan. Kalau setiap hari kita butuh makanan jasmani, setiap hari pula kita butuh yang namanya makanan rohani. Anak kalau jemaat yang terkasih, kalau satu hari tidak makan kan jadi lemas. Apalagi sekarang ini begitu lemas, bisa-bisa terserang corona kan, gampang sekali. Dan begitu juga dengan rohani kita. Kita membutuhkan makanan rohani. Firman Tuhan setiap hari kita butuh itu supaya kita kuat menghadapi cobaan godaan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada kelahiran kembali, ada pertobatan, dan ketiga seperti murid-murid Yesus. Setelah ada perubahan pikiran mereka tidak tinggal diam. Mereka pulang kembali ke Yerusalem, memberitakan apa yang mereka alami itu kepada murid-murid yang lain. Mereka jadi saksi kebenaran. Mereka jadi saksi menyatakan damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, mengenal dan memahami Tuhan tidak hanya berhenti pada pertobatan saja, tetapi harus ada tindakan untuk menyatakan apa yang sudah kita lakukan. Tindakan melalui perkataan kita, tindakan melalui perbuatan kita. Dalam situasi sekarang ini, di mana orang-orang sedang mengalami kesulitan, termasuk coba kita lihat, banyak orang menjerit ekonomi, terutama ekonomi, kesehatan ya pasti, tapi ekonomi luar biasa, semua orang menjerit. Tapi sebagai umat Tuhan yang sudah mengalami pembaharuan, sudah lahir kembali, sudah mengalami pertobatan, harusnya tidak tinggal diam dalam situasi seperti saat ini. Harus melakukan sesuatu, baik di dalam perkataan maupun perbuatan. Melalui perkataan, situasi sekarang ini, mari kita menyebarkan perkataan-perkataan yang memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan optimisme. Jangan sampai kita menjadi penyebar hoax, berita-berita teror menakutkan. Orang sudah takut lagi, dikasih lagi berita yang takut, orang jadi tambah takut, imun jadi turun, ya gampanglah kena penyakit. Haruslah kita menjadi agen-agen pembawa berita yang baik, memberikan semangat. Dan bukan hanya perkataan
tetapi perbuatan kita. Apa yang bisa kita buat saat ini? Mentaati pemerintah. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Taat, menjaga jarak, pakai masker, itu sederhana saja untuk mengurangi dan kalau bisa untuk menghentikan penyebaran corona. Ini penting sekali. Perbuatan kita seharusnya sebagai umat Tuhan menunjukkan ketaatan kepada pemerintah. Kita taat. PSBB dilakukan, kita taat. Dengan ketaatan kita bisa membuat walaupun mungkin hanya sedikit penyebaran corona diperkurang. Jemaat yang terkasih, mari jemaat kita mengenal Tuhan dengan jalan yang benar, yaitu dengan mengalami kelahiran baru, dengan melakukan pertobatan setiap hari, dan melalui tindakan kita. Tindakan kita terhadap sesama kita, tindakan kita terhadap keluarga. 3 hal penting hari ini kita belajar, bahwa mengenal dan memahami tidak bisa dengan pengetahuan kita saja, tidak hanya dengan perbuatan baik kita saja, tetapi mengenal Tuhan hanya dengan bertemu dengan Yesus, dan Yesus akan melahirkan kita. Kita dituntut untuk bertobat setiap hari dan melakukan tindakan kasih. Bertobat adalah berbalik pada jalan kepada Tuhan, untuk memahami Tuhan, mengenal Dia dalam berbagai situasi. Mari berbalik pada Tuhan. Kan ada lagu, berbaliklah, bertobatlah dan balik pada Tuhan. Lagu-lagu. Namun itu menjadi jalan bagi kita untuk mengenal. Satu hari seorang veteran Amerika. Veteran itu pejuang-pejuang Amerika yang sudah lanjut usia. Satu kali dia ingin bertemu dengan presiden. Wah, dia ingin sekali bertemu dengan presiden. Dia adalah pejuang yang telah membela Amerika. Luar biasa. Dia membawa seragamnya lengkap dengan bintang-bintang juangnya, penghargaan, ada sertifikatnya. Luar biasa, dia bawa semuanya itu, ingin bertemu dengan presiden. Tetapi begitu dia sampai di pintu gerbang, dia bertemu dengan pengawal. Dia bilang, aku mau bertemu dengan presiden. Aku veteran, aku pejuang. Tetapi apa yang dikatakan oleh penjaga, oh nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau mau bertemu dengan Bapak Presiden harus ada janji. Oh ada banyak hal yang harus dilakukan. Aduh sedih banget Bapak veteran ini. Dia bilang, aku ini sudah berjuang mati-matian, masa dengan bertemu presiden aja nggak bisa. Dia marah sekali. Dia ambil tanda-tanda jasa yang ada dalam itu, dia buang di hadapan penjaga. Kemudian dia mulai menangis. Dia mau merobek sertifikat. Dia duduk dekat taman di situ, dekat pintu gerbang ada taman. Dia duduk di situ, dia menangis. Tiba-tiba ada seorang anak kecil. Anak itu bertanya, Bapak kenapa menangis? Nah, Bapak ini pejuang membela Amerika, tapi masa mau bertemu dengan Bapak Presiden
sedih sekali. Gak berguna itu bintang-bintang jasa. Bahkan ini sertifikat ini gak butuh, Pak. Karena mau ketemu dengan presidennya gak bisa. Dia mau menyobek sertifikat. Tapi anak itu bilang, Pak, jangan begitu, Pak. Mari kita. Anak ini bawa pegang tangan Bapak veteran ini. Jalan menuju ke gerbang. Bro, nanti kita diusir. Mari ikut aja. Begitu mereka masuk, penjaga malah diam, malah memberikan hormat. Aneh sekali. Jalan terus masuk, mulai ke dalam gedung, pelan-pelan. Kok semuanya lolos, semuanya hormat. Waduh, kok bisa ya? Mari Pak, ikut terus aku. Kemudian mereka menuju ke ruang utama di mana presiden ada. Lolos terus sampai kemudian ingin membuka pintu. Ada prajurit, tapi semuanya memberikan hormat. Dan kemudian Bapak veteran itu bisa bertemu dengan presiden. Bapak veteran itu tanya, kok bisa ya? Tapi kemudian anak itu berkata, Papa, ini saya bawa teman saya. Dia ini pejuang. Baru Bapak ini sadar bahwa yang bisa membuat dia masuk karena anak ini adalah anak presiden. Jemaat terkasih, mengenal Tuhan, menuju kepada Bapa, mengenal Allah yang benar, tidak ada bisa yang lain hanya kecuali kita bertemu dengan Yesus. Yesuslah yang membuka seluruhnya dan bisa membuat kita memahami Tuhan dengan benar. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami, agar kami terus memahami Engkau sebagai Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atas nama Matius Ananta atau Ari Ginting Suka, BCA nomor ACC 633109637, dan nanti akan tertera di layar handphone atau televisi jemaat sekalian. Mari berikanlah persembahan sebagai tanda orang yang telah memahami dan mengenal Tuhan dalam hidupnya. Dia akan memberikan ucapan syukurnya, baik melalui mulut, melalui hidup, dan melalui persembahan sebagai ungkapan syukur. Jemaat juga bisa menaruh dalam amplop dan kemudian memberikan kepada gereja. Saya akan berdoa untuk persembahan yang jemaat berikan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati jemaat dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati ucapan syukur mereka itu dan menjadi alat bagi pelayanan di GKU Klender. Tuhan Yesus memberkati mereka walaupun saat ini dalam keadaan yang sulit secara ekonomi, tetapi karena mereka mengenal Tuhan Allah, Tuhan yang memelihara mereka, mereka juga mempunyai iman untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur mereka. Tuhan memberkati mereka, mencukupkan kepada mereka kebutuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat,
Setelah jemaat memberikan persembahan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok-pokok doa yang akan kita naikkan. Ada beberapa jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh atau dalam masa-masa penyembuhan atau pemulihan. Kita akan berdoa untuk Bapak Julian Buta Galung, Bapak Rifi Bangun, Bapak Paringungan Buta Galung, Bapak Purbo, Ibu Silalahi, Ibu Diana Sinaga, kemudian adik Natania Putri, anak dari Ibu Malam, kemudian Ibu Dia, anak dari Ibu Chandra yang saat ini sakit DBD, dan kita juga berdoa untuk Ibu Kosta kita, Ibu Mun, supaya Tuhan juga memberikan kesehatan. Jemaat, kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Bapa di dalam surga, kami mau bersama-sama menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan umat-Mu di GKO Klender yang saat ini dalam masa-masa pemulihan atau sedang sakit. Kami menyerahkan Bapak Buta Galung, Bapak Rifi Bangun, Bapak Paringungan Buta Galung, Bapak Purbo, Ibu Silalahi, Ibu Diana Sinaga, adik Natania Putri, anak dari Ibu Malau, Ibu Dia yang saat ini sedang sakit DBD. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Berkati obat-obatan, berkati makanan minuman, dan itu kiranya menjadi alat untuk pemulihan dari saudara-saudara kekasih kami. Namun yang paling utama adalah kiranya damai, kasih dan anugerah Tuhan terus menaungi kekasih-kekasih kami. Walaupun di tengah-tengah masa pemulihan atau dalam masa-masa sakit mereka, iman mereka tetap bergantung pada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga Ibu Kosa kami, Ibu Mun, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan juga kekuatan bagi Ibu Mun. Bapa dalam surga, kami juga mau menyerahkan opa-oma kami, opung-opung kami dalam masa lanjut usia mereka. Kami mohon kesehatan dan kekuatan Tuhan berikan kepada opa-oma kami. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan. Tuhan lindungi mereka, dan kiranya dalam masa lanjut usia mereka semakin hari semakin dibangun dan teguh di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan umat-Mu dalam pekerjaan mereka. Walaupun mungkin ada yang saat ini sedang bekerja dari rumah, Tuhan Engkau memberkati. Juga mungkin ada di antara jemaat kami yang harus bekerja di tempat mereka bekerja, di perusahaan mereka, di kantor mereka. Lindungi mereka ya Tuhan, jauhkanlah dari sakit penyakit, terutama dari COVID-19. Tuhan lindungi. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak Ibu yang bekerja menjadi pedagang. Rentan sekali mereka untuk terkena COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan menjaga dan melindungi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Ada yang saat ini sedang ujian sekolah atau ujian akhir. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, walaupun secara online. Tuhan tetap memberkati mereka, agar mereka juga mempersiapkan diri yang baik, sehingga mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami mau menyerahkan jemaat-Mu
yang mungkin harus kehilangan pekerjaan. Kami percaya Engkau sumber berkat. Tuhan mencukupkan kebutuhan dalam keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami menyerahkan jemaat-Mu, menyerahkan majelis dan hamba Tuhan pendeta di dalam tangan kasih. Walaupun kami tidak bisa bertemu, namun kiranya dalam komunikasi kami semuanya, kami tetap sehat di dalam pelayanan, di dalam menata pelayanan di GKO Klender. Berkati para aktivis, berkati pengurus-pengurus komisi. Di dalam situasi-situasi seperti ini, tetap aktif di dalam melayani. Tuhan memberikan kepada kami kreativitas. Terima kasih ya Bapak dalam surga. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Bapak Presiden, berikan kesehatan dan kekuatan, dan juga jajaran menteri pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah agar mengambil langkah-langkah bijak di dalam mengatasi baik kondisi ekonomi maupun masalah COVID-19. Tuhan berkati juga para medis agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Keluarga mereka Tuhan besertai, melindungi, dan juga kami berdoa buat orang-orang yang positif COVID-19. Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Bagi keluarga yang telah kehilangan anggota keluarganya, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Kami menyerahkan Indonesia ini ke dalam tangan kasih. Kasihanilah kami. Lalukanlah COVID-19 ini dari bumi Indonesia. Dan kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami menyerahkan segala kehidupan kami, dan kiranya Tuhan saja yang memimpin kami. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami itu. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun ada warta singkat seperti tadi sudah saya beritakan bahwa ada jemaat-jemaat yang dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan. Mari kita sama-sama terus berdoa. Dan jangan lupa jemaat, kita tetap menghormati dalam minggu-minggu ke depan saudara-saudara kita akan masuk dalam bulan Ramadan, mereka akan berpuasa. Kita tetap menghormati saudara-saudara kita. Kemudian kita tetap melakukan PSBB seperti anjuran pemerintah dalam upaya mengatasi COVID-19. Mari kita tetap berdoa untuk pemerintah supaya mereka dapat mengambil langkah-langkah bijak. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti informasi-informasi dari sekretariat. Jika jemaat ada yang memerlukan doa, silakan menghubungi majelis, dan kiranya kita tetap bersama-sama giat di dalam Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyikan NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercipta melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur
bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka hatiku, Dia benteng dan berisanku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan hidupku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah hadir dan telah memimpin di dalam ibadah kami, walaupun secara online. Namun kasih Tuhan tak pernah lalu dari kami, yang tetap bersatu dan bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan, baik itu melalui puji-pujian, mendengar firman Tuhan, biarlah kami bawa itu dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga hidup kami penuh dengan pujian, hidup kami penuh dengan firman Tuhan, dan kami kuat untuk hidup walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, langkah hidup kami dalam tangan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang surga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang terkasih, jangan lupa untuk tetap mentaati PSBB. Jaga jarak aman, pakai masker, yang bepergian pakai motor jangan lupa sarung tangan, jaga jarak dengan orang minimal 1,5 meter, dan tetap menjaga kesehatan. Makan yang cukup, jangan juga kebanyakan, dan minum vitamin, istirahat yang cukup sehingga imun kita tetap kuat. Dan jangan lupa, karena saudara-saudara kita mereka akan memulai puasa, tetap menghormati saudara-saudara kita. Jangan lupa tetap taat kepada pemerintah dan tetap berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin.